Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang selalu hadir di channel Jamani, channelnya Jamaah Manaqib Nurul Iman. Kali ini Jamani menerangkan sebagaimana sejarah perjuangan, yaitu dari orang-orang yang mulia dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia. Kali ini menerangkan sejarah dari Al-Habib Salim bin Said Ahmad bin Jindan. Habib Salim bin Said Ahmad bin Said Husin bin Said Soleh bin Said Abdullah bin Said Umar bin Said Abdullah bin Jindan bin Syekhon bin Said Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau lahir yaitu di Surabaya pada tanggal 18 Rajab tahun 1324 Hijriah atau tanggal 7 bulan 9 tahun 1906 Masehi. Beliau belajar ilmu agama kepada yaitu guru beliau satu Al-Habib Abdullah bin Said Muhsin Al-Attas yang berada di Bogor. Guru yang kedua Al-Habib Muhammad bin Said Ahmad Al-Mukhdar dari Bondowoso. Ketiga yaitu Kiai Haji Khalil bin Abdul Muthalib Bangkalan Madura yang terkenal sebutan Mbah Khalil Bangkalan. Yang keempat Al-Habib Alwi bin Said Abdullah Sahab yaitu di Tarim. Dari lahir hingga tahun 1940 beliau menetap di Surabaya. Sejak tahun 1940 beliau hijrah ke Jakarta hingga akhir hayatnya beliau. Adapun di rumahnya beliau mengadakan yaitu majlis taklim. Beliau selalu melakukan yaitu dakwah Islam di seluruh Nusantara Indonesia. Karena beliau suka berkeliling di dalam dakwahnya dari daerah ke daerah sambil mengumpulkan yaitu Thariqah Islam di Indonesia. Adapun buku Thariqahnya
ini sudah tercecer dan tidak bisa dijumpai lagi. Dalam arti bukunya tidak ada. Adapun daerah yang pernah beliau kunjungi untuk berdakwah antara lain yaitu daerah Ternate, Maluku, Ambon, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Timur Timur, Pulau Roti, hingga Sumatera, dan Pulau Jawa yang secara merata telah dikunjungi oleh beliau. Beliau juga berdakwah di luar negeri, bukan di Indonesia saja, sampai di luar negeri, yaitu di negara Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan sampai ke negeri Cina. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, Habib Salim adalah seorang yang ahli dalam berpidato, berceramah pada setiap kegiatan. Beliau sangat kuat di dalam hafalannya. Beliau luar biasa di dalam pengetahuannya yang sangat luas. Beliau banyak hafal, yaitu sanad-sanad hadis yang ada. Beliau juga menguasai yaitu ilmu sejarah. Beliau Al-Habib Salim mendirikan majlis taklim untuk para guru dan murid yang belajar di rumahnya yang diberi nama yaitu Majlis Hos Al-Wafidin, yang diantaranya memberikan materi, yaitu materi bagaimana caranya untuk berdakwah yang baik. Di rumah beliau juga terdapat yaitu perpustakaan yang diberi nama yaitu Al-Fakriyah. Tidak kurang dari yaitu 5.000 buah buku tersimpan dalam perpustakaan pribadinya beliau. Yang disayangkan buku-buku yang sangat-sangat berharga ini kurang mendapat sebagaimana perawatan yang baik di saat itu. Pada masa kemerdekaan, Al-Habib Salim beliau aktif di dalam berdakwah, ikut dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pernyataan beliau dengan dukungan beliau itu dengan membuktikan beliau mengibarkan sangsaka merah putih di rumahnya. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, akibat dengan sikapnya ini, ia sampai dipenjarakan, yaitu oleh Belanda di saat itu. Di zaman Jepang pun,
beliau sering dipenjara karena dengan ucapan-ucapan yang sangat-sangat tegas dan sangat-sangat berani untuk membela negeri Republik Indonesia. Bahkan di zaman sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, ia sering pula keluar masuk penjara karena kritikan-kritikannya yang sangat-sangat tajam terhadap yaitu pemerintahan yang ada. Apalagi yang menyangkut permasalahan yaitu akidah atau agama Islam. Al-Habib Salim bin Jindan, beliau wafat di Jakarta pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 1389 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Juni tahun 1969. Dan beliau dimakamkan dekat Masjid Al-Hawi, yaitu di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta, atau makam Habib Muhsin bin Said Muhammad Al-Attas. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah sekilas sebagaimana sejarah zuriat baginda Nabi Muhammad SAW yang sebagaimana berjuang beliau, berdakwah beliau di negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa sebagaimana suri tauladan, sebagaimana contoh kita meniru beliau-beliau orang yang mulia, bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.